Selamat datang di Ihsani Channel Science and Computer Tutorial. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai video kami lainnya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara pengolahan data hasil uji aktivitas antioksidan menggunakan Microsoft Office Excel. Sebelum saya membahas mengenai bagaimana cara mengolah data tersebut, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan bagaimana cara membuat kurva hubungan antara sumbu X dan Y. Nah, jadi teman-teman mungkin pernah melihat ada data di sumbu X, kemudian ada data tertentu di sumbu Y, dan kita dapat membuat suatu plot atau hubungan antara nilai pada sumbu X dan Y dalam bentuk kurva linear, di mana kurva hubungan antara sumbu X dan Y ini nantinya akan sangat banyak sekali aplikasinya dalam berbagai bidang, ya, khususnya dalam bidang farmasi. Melalui kurva tersebut, kita dapat mendapatkan suatu persamaan regresi linear, di mana nanti persamaan itu dapat digunakan untuk berbagai tujuan, ya. Misalnya untuk penetapan kadar senyawa tertentu dalam suatu sampel. Sampel tersebut dapat berupa ekstrak, fraksi, ataupun senyawa murni. Ya. Nah, untuk membuat kurva yang menghubungkan antara nilai yang ada pada sumbu X dengan nilai yang ada pada sumbu Y tersebut, ya, maka teman-teman bisa memblok nilai yang akan kita hubungkan atau yang akan kita plotkan tersebut. Ya. Kemudian klik insert, ya, lalu pilih scatter. Nah, di sini kan ada banyak menu, ya. Kita pilih menu yang berada pada sudut kiri atas ini, ya. Scatter with only markers, ya. Nah, kemudian ini ukurannya kita kecilin, ya, sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Misalnya segini, ya. Oke. Nah, kemudian klik kanan pada salah satu titik, ya. Nah, kemudian kita klik add trend line, ya. Setelah itu checklist dua kotak terbawah pada jendela format trendline ini, ya, kita checklist display equation on chart, ya. Di sini kita ingin menampilkan persamaan regresi linear, ya, Y sama dengan A plus minus B, ya. Kemudian kita juga ingin menampilkan nilai R kuadrat, ya, dari persamaan tersebut. Kita klik close, ya. Nah, maka teman-teman akan mendapatkan keterangan seperti ini, ya. Nah, kemudian teman-teman bisa mengatur tampilan dari kurva ini sesuai dengan format penulisan yang diperlukan, ya. Teman-teman bisa memberikan label, ya, sumbu X ini nilai apa dan sumbu Y ini nilai apa. Nah, ini juga bisa kita atur, ya. Kita delete saja. Nah, ini garis-garis ini kalau tidak ingin tampilkan bisa diklik pada garis ini, kemudian klik delete, ya. Nah, ini juga kita bisa atur posisinya, ya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat label pada sumbu X dan sumbu Y? Nah, untuk memberi label pada sumbu X ini, ya, kita bisa klik axis title, kemudian pilih primary horizontal axis title. Di sini ada title below axis, kita klik, ya. Misalkan di sini nilainya sumbu X gitu, ya, kita ketikkan. Ya, bisa saja nanti nilainya konsentrasi atau data-data yang lainnya. Nah, kemudian untuk memberi label sumbu Y, kita klik axis title, kemudian pilih primary vertical axis title, dan di sini ada banyak pilihan, ya. Dalam hal ini saya ingin mencontohkan rotated title, ya. Jadi di sini tampilannya seperti ini, ya. Nah, misalkan di sini adalah sumbu Y, ya. Bisa jadi datanya merupakan data absorbansi atau persen inhibisi dan lain sebagainya. Nah, kita coba lihat apa perbedaan antara rotated title dengan vertical title. Kalau vertical title bentuknya seperti ini, ya. Kan tidak lazim grafik itu dituliskan seperti ini. Nah, kemudian satu lagi kita coba horizontal title. Nah, ini juga kalau kita buat seperti ini akan menghabiskan banyak space tentunya. Jadi dalam hal ini mungkin pilihan terbaik adalah rotated title, seperti itu. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, ya, kita masih bisa mengatur lebih lanjut bentuk dari grafik ini supaya tampilannya lebih bagus, ya. Misalnya di sini kan nilainya 3 desimal, ya. Maka kita bisa hilangkan desimalnya. Karena kan kalau kita perhatikan desimalnya ini nggak penting, ya. Karena 0,000,000 seperti itu. Maka kita bisa klik kanan untuk menghilangkan desimalnya, ya.
kemudian klik format axis. Nah, di sini ada beberapa setting yang bisa kita atur ya. Pertama, untuk menghilangkan setting desimal, teman-teman bisa klik number, kemudian decimal place-nya kalau kita perhatikan di sini 3 ya, 3 angka di belakang koma, 100,000 ya, 3 angka di belakang koma. Maka kalau ingin dijadikan 2 angka, ya klik 2. Kalau ingin dihilangkan sama sekali ya, misalkan nilainya kan nggak ada nih 0,000 ya, maka kita hilangin, klik aja 0 gitu ya. Nah, kemudian kita coba lihat hasilnya, ya seperti itu ya. Nah, akan lebih rapi. Nah, kemudian untuk misalkan kita hanya ingin menampilkan maksimalnya 100. Ini kan di sumbu Y kan nilai tertinggi 94, sekian. Nah, kita ingin batasi 100 saja, tidak sampai 120. Ini bisa juga kita atur ya, teman-teman. Pada format aksis ini untuk maksimum ya, nilai maksimumnya dari auto kita ubah menjadi fix ya. 120 ini kita ganti menjadi 100. Nah, teman-teman bisa lihat ini awalnya maksimumnya 120. Kalau kita ubah menjadi 100, maka nanti batasnya menjadi 100 ya, nilai tertingginya menjadi 100. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga untuk nilai ini ya, kalau kita mau ubah jadi 2 desimal ya kita bisa ubah dengan cara yang sama, misalkan jadi 2 gitu ya. Kemudian di sini nilai paling tinggi kan 3,9 ya, sekitar 4. Kalau kita ingin jadikan 5 bisa ya, kita ubah jadi 5. Jadi nanti di sini bukan 6 lagi tetapi 5 nilai maksimumnya. Kemudian di sini kalau kita perhatikan kan dari sini ke sini kan kosong ya. Ini kan dimulai dari 0. Kalau kita ingin mulai dari 1 ya berarti nanti yang di minimumnya kita mulai dari 1 seperti itu ya. Kita klik close. Nah, maka kita bisa perhatikan tampilannya menjadi lebih enak untuk dilihat. Dan kemudian nilai minimum ini kan 42, ya. Sementara ini kita mulai dari 0 ya. Ini kan daerah kosong banyak. Ini bisa kita setting juga ya. Misalnya kita ingin mulai dari 20 aja deh gitu ya. Ini klik kanan, kemudian klik format axis. Nilai minimumnya kita ubah misalkan menjadi 20 ya. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Oke, teman-teman, demikianlah cara membuat suatu plot ataupun hubungan ataupun kurva ya yang menghubungkan antara nilai pada sumbu X dan sumbu Y ya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan ya, bisa dituliskan di kolom komentar supaya kita bisa diskusikan bersama. Nah, teman-teman, sesuai dengan judul tutorial kita pada kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengolah data hasil pengujian aktivitas antioksidan menggunakan Microsoft Office Excel. Nah, di sini teman-teman bisa menyaksikan bahwa dalam pengolahan data hasil pengujian aktivitas antioksidan suatu sampel, misalkan dalam hal ini sampelnya adalah vitamin C ya, pasti melibatkan pembuatan tabel sebagaimana yang telah kita bahas pada tutorial Excel yang pertama kemarin. Selain itu juga melibatkan penggunaan rumus dasar Excel ya, misalkan untuk menghitung rata-rata ini ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa dalam proses analisis data tersebut juga melibatkan pembuatan kurva ya, dimana nanti tujuan akhirnya adalah untuk menghitung nilai IC50, yaitu nilai konsentrasi dari suatu sampel ya yang dapat meredam 50% radikal di ppH. Melalui nilai IC50 ini nantinya kita dapat menentukan kategori kekuatan aktivitas antioksidan dari sampel yang kita uji ya. Jadi ada ranknya, kalau IC50-nya sekian sampai sekian, maka misalkan kategori aktivitas antioksidannya kuat ya, kalau dari sekian sampai sekian sedang, atau kalau dari sekian sampai sekian lemah ya. Tentunya teman-teman harus mencari literatur yang mendukung untuk pengambilan kesimpulan tersebut nantinya. Nah, data-data absorbansi yang ada pada tabel ini itu kita peroleh melalui hasil pengukuran bisa menggunakan instrumen spektrofotometer UV visible atau bisa juga menggunakan micropad reader. Yang akan dibahas pada video ini adalah data yang diperoleh dari pengukuran menggunakan micropad reader. Nah, jadi setelah kita melakukan pengukuran
absorbansi larutan uji ya pada pengujian aktivitas antioksidan dari suatu sampel, kita akan dapatkan data seperti ini dalam format Excel ya. Di sini kita bisa perhatikan ya, ini adalah versi software yang digunakan, kemudian di mana file ini disimpan di komputer yang terhubung dengan alat micropad reader tersebut. Dari sini kita bisa lihat bahwa dia disimpan di partisi D ya, kemudian pada folder penelitian dan seterusnya ya. Kita bisa perhatikan di sini. Ini nama filenya ya, eksperimen 16.xpt ya. Kemudian kapan pengerjaan pengujian tersebut dilakukan? Di sini tertera 9 November 2020 ya, sekitar 2 bulan lalu. Kemudian kapan waktunya? Di sini jam 16.46, berarti sore ya, hampir jam 5 sore di sini. Nah, kemudian apa jenis dari alat micropad reader yang digunakan? Itu adalah Epoch ya. Jadi mereknya Epoch Biotech ya. Itu bisa dilihat nanti alatnya di laboratorium. Tertulis di jenis platnya adalah 96 well plat ya. Artinya platnya itu terdiri dari 96 sumuran. Nanti saudara bisa melihat langsung bagaimana bentuk platnya di laboratorium ya. Nah, kenapa disebut 96 sumuran? Karena pada satu plat kepingan plat itu ya terdiri dari 96 sumur ya. Karena plat itu terdiri dari 12 kolom ya. Jadi ada kolom 1 sampai 12. Kemudian ada berapa baris nih? Nah, kalau di sini kita gantinya di G ya. Di sini H. Nah, berarti ada 8 baris ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 12 kali 8 itu 96. Jadi ada 96 sumur nanti yang bisa diisi dengan larutan uji. Nah, kemudian di sini kita juga bisa perhatikan ya, wavelength-nya 517, ini artinya kan pengukuran absorbansinya pada panjang gelombang 517. Nah, nanti saudara akan belajar bahwa kenapa pengukurannya dilakukan pada panjang gelombang ini, karena panjang gelombang 517 nanometer tersebut ya merupakan panjang gelombang maksimum untuk larutan DPPH ya. Nah, biasanya pada lembar hasil pengujian aktivitas antioksidan ini, laboran atau analis akan memberi keterangan ya, sesuai dengan keterangan saudara ya. Misalnya di sini ada keterangan A123 ini adalah vitamin C, kemudian A456 ini adalah ekstrak A ya. Berarti pada kolom 123 ya, ini merupakan sampel vitamin C, sedangkan pada kolom 456 ini merupakan sampel ekstrak A ya. Oke, langsung saja kita akan praktikkan ya bagaimana cara mengolah data hasil pengujian aktivitas antioksidan ini. Nah, jadi di sini ya ada baris A, baris B, baris C, D, E, dan F ya. Kemudian tadi di data hasil pengujian ini ada catatan bahwa konsentrasi tertingginya adalah 50 ya. Nah, biasanya dalam pengujian aktivitas antioksidan itu kita menggunakan pengenceran bertingkat, di mana larutan uji yang seterusnya itu konsentrasinya setengah dari konsentrasi larutan awalnya atau diencerkan 2 kali ya. Jadi misalkan kalau di A ini 50 ya, di sini di B ini berarti 25, di sini 12,5 ya, bagi 2 6,25, bagi 2 3,125 dan seterusnya. Jadi kalau di sininya 1000 berarti kan bagi 2 500, 250 dan seterusnya. Pemilihan konsentrasi ini tergantung dari literatur ataupun hasil diskusi dengan pembimbing. Jadi di sini saya hanya ingin menampilkan bagaimana pengolahan datanya jika konsentrasi yang digunakan adalah segini. Oke teman-teman, langsung saja kita olah data hasil pengujian ini ya. Untuk menentukan aktivitas antioksidan dari sampel yang kita uji ya, maka kita perlu mengkonversi ya konsentrasinya menjadi Planck konsentrasi. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi kalkulator yang telah dibahas pada tutorial Excel 1 ya, video sebelumnya, silahkan ditonton kembali ya. Jadi ketika kita ingin mengubah konsentrasi 50 ini dalam bentuk Planck ya, maka formulanya adalah sama dengan kita ketikkan Planck, buka kurung, kemudian kita klikkan sel yang berisi konsentrasi. Dalam hal ini adalah sel C16 ya, tutup kurung, kemudian enter. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai Planck
Untuk konsentrasi lainnya kita tinggal tarik saja ini ya. Nah, maka kita dapatkan nilai ln konsentrasi seperti ini. Nah, kemudian untuk nilai A ini artinya absorbansi ya yang akan kita isi pada kolom 1, 2, 3 ini adalah nilai absorbansi hasil pengukuran menggunakan micropad reader ya. Di mana di sini kita lakukan 3 kali pengulangan misalnya ya. Maka nilai mana yang kita ambil? Karena di sini kita ingin menentukan data hasil uji aktivitas antioksidan vitamin C. Jadi kita ambil nilai yang ada pada kolom 1 sampai 3, kemudian barisnya dari A sampai F. Nah, kenapa itu yang kita ambil? Ya, karena di sini kan kita menggunakan 6 variasi konsentrasi ya. Misalkan ini adalah A, ini ada di baris B, ini ada di baris C, ini ada di baris D, E, dan F. Berarti konsentrasi terkecil itu ada di baris F ya. Nah, maka kita copy yang dari baris A sampai baris F ya. Jadi ini kita copy. Nah, kemudian kita paste di sini ya. Nah, kita perhatikan di sini ini ada satu nilai yang tidak seragam ya. Berapa jumlah angka di belakang komanya, maka kita bisa naikkan desimalnya ya. Kita klik sel ini ya, kemudian kita naikkan desimalnya, increase desimal ya. Jadi agar semuanya memiliki 3 angka di belakang koma bilangan desimalnya, jadi seragam. Nah, selanjutnya ya, tabel yang nantinya akan kita lampirkan pada pelaporan ya ataupun skripsi dan lain sebagainya, itu tabelnya kan tidak berwarna ya, maka kita hilangkan terlebih dahulu warnanya ya dengan cara di blok seperti ini. Nah, kemudian di sini kita pilih no fill ya, maka di sini kita perhatikan warnanya hilang ya. Kemudian untuk menghitung nilai rata-rata kita bisa gunakan rumus sama dengan ya, kemudian average ya, buka kurung, mana rank nilai yang akan kita hitung rata-ratanya. Dalam hal ini kan ini ya, pengulangan 1, 2, 3 untuk konsentrasi 50 ya, maka seginilah nilai rata-ratanya. Untuk konsentrasi 25 dan seterusnya ya, sampai konsentrasi terkecil, itu tinggal kita tarik saja, maka kita dapatkan nilai seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada absorbasi sampel ya. Nah, absorbasi sampel itu kalau kita perhatikan di sini ada rumusnya, merupakan absorbansi DPPH dalam larutan sampel ya. Berarti absorbansi rata-rata ini ya, ini adalah absorbansi DPPH di dalam larutan sampel, kita kurangi dengan absorbansi blanko ya. Dalam hal ini blanko yang kita gunakan adalah metanol di sini ya. Maka di sini kita harus mencari dulu absorbansi blankonya berapa. Nah, mana nilai yang harus kita copy ke tabel yang kedua ini? Di sini ada nilai absorbansi larutan DPPH ya. Kemudian di sini ada metanol ya. Maka nilai ini kita copy. Kemudian kita pastekan di sini ya. Nah, selanjutnya kita hitung rata-rata absorbansi larutan DPPH ya. Itu sama dengan average ya. Kemudian kita blok nih pengulangan 1, 2, 3 sehingga absorbansi rata-rata larutan DPPH-nya adalah 0,352 ya. Nah, kemudian di sini untuk menghitung absorbansi blankonya atau absorbansi metanolnya ya, maka kita gunakan rumus yang sama ya. Maka kita tarik saja. Nah, kemudian di sini ada absorbansi kontrol. Nah, rumusnya absorbansi kontrol itu kita perhatikan di sini. Absorbansi kontrol sama dengan absorbansi larutan DPPH dikurang blanko. Maka kita bisa tuliskan rumusnya sama dengan, kemudian absorbansi larutan DPPH berarti yang ini ya, dikurang dengan absorbansi blanko ya. Kita klik enter, maka kita peroleh absorbansi kontrol ini. Nah, kita perlu menghitung absorbansi kontrol ini supaya nanti dapat menghitung nilai persen inhibisi. Rumusnya adalah persen inhibisi sama dengan absorbansi kontrol dikurang dengan absorbansi sampel ya, dibagi dengan absorbansi kontrol dikali 100%. Absorbansi kontrolnya sudah ada, tinggal kita melengkapi dengan absorbansi sampel ya untuk masing-masing konsentrasi ya, supaya nanti dapat menghitung nilai persen inhibisi dari masing-masing konsentrasi. Maka di sini kita tuliskan dengan cara yang sama dengan berarti absorbansi DPPH dalam larutan uji ini ya, kita kurangi dengan blanko ya, berarti dikurangi dengan yang ini. Jangan lupa
karena nilai belangko itu hanya ada di sel H26 ya, supaya nanti kita tarik rumusnya ke bawah ya. H ini kan jadi H17, kemudian jadi H18, sementara H26 ini itu kan tetap ya nilainya. Maka di sini harus kita kasih kunci atau tanda dolar ya. Nah, kemudian kita klik enter. Nah, sehingga ketika kita tarik di sini pengurangnya tidak berubah, tetap sel H26 di mana nilai absorbasi belangko itu berada ya. Jadi H16 kurang H26 yang di bawah ini kalau kita perhatikan H21 dikurang H26. Jadi H26-nya tetap ya. Nah, untuk menghitung persen inhibisi kita gunakan rumus yang ketiga ini ya. Di sini kita bisa perhatikan bahwa persen inhibisi absorbasi kontrol dikurang sampel, maka kita kasih rumusnya sama dengan buka kurung, absorbasi kontrol itu kan yang ini ya. Nah, karena absorbasi kontrol ini nilainya cuma 1, sementara kita harus mengurangi dengan absorbasi sampel yang datanya ada 6 ya, supaya kita tarik nanti tidak berubah, absorbasi kontrol ini H27 ini harus kita kunci. Sama seperti kita mengunci H26 tadinya. Nah, di sini kita kurangi dengan absorbasi sampel yang ini berarti ya. Nah, kemudian tutup kurung, kita bagi dengan absorbasi kontrol. Berarti kita bagi dengan ini. Jangan lupa berarti nanti ini kita kunci lagi. Nah, kemudian kita kali dengan 100 ya. Kita klik enter. Nah, jadi jangan dikali dengan 100% tapi dikali dengan 100 ya, karena persennya hanya sebagai satuan di sini, persen inhibisi. Maka kita dapatkan nilai persen inhibisi sebesar 94,624%. Artinya pada konsentrasi 50 mikrogram per mililiter, vitamin C atau asam askorbat ini dapat meredam radikal bebas DPPH dengan nilai persen inhibisi sebesar 94%. Jadi hampir meredam seluruh daripada radikal DPPH tadi. Nah, untuk persen inhibisi pada konsentrasi yang lainnya kita tinggal tarik aja rumus ini ya. Nah, maka kita bisa perhatikan persen inhibisinya ini menurun seiring dengan menurunnya konsentrasi uji ya. Nah, setelah kita mengisi nilai persen inhibisi, maka langkah selanjutnya kita dapat menghitung nilai IC50 ya. Namun untuk menghitung nilai IC50 ini kita terlebih dahulu harus membuat grafik hubungan antara ln konsentrasi uji ya. Dalam hal ini ln konsentrasi uji kita jadikan sebagai sumbu X dengan persen inhibisi sebagai sumbu Y. Maka di sini nilai ln konsentrasinya kita blok ya. Kemudian teman-teman tekan tombol CTRL di keyboard ya, tekan, tahan dan jangan dilepas. Kemudian blok lagi nilai persen inhibisinya. Nah, jadi harus ditekan ditahan ya. Karena kalau tidak ditekan ditahan tombol CTRL-nya, coba nih kita blok. Saat kita ingin memblok persen inhibisi, maka blok ln konsentrasinya hilang ya. Nah, seperti itu. Maka kita harus tekan tombol CTRL, tahan, baru kita blok nilai persen inhibisinya. Nah, selanjutnya seperti yang telah dijelaskan di awal, untuk membuat grafik, setelah kita blok nilai sumbu X dan sumbu Y-nya, maka kita klik tombol insert di sini. Kemudian di sini ada scatter ya, kita pilih yang ada di sudut kiri atas ini. Nah, inilah grafik hubungan antara ln konsentrasi dengan persen inhibisi yang kita peroleh. Nah, ini kita bisa klik kanan pada titiknya untuk memunculkan persamaan regresi linearnya ya. Kita checklist dua kotak di bawah ini. Nah, kemudian ini bisa kita hapus ya. Begitu juga garis latar di belakang ini bisa kita hapus juga ya. Ini juga bisa kita tata ulang ya. Nah, bisa kita letakkan di sini supaya rapi ya. Nah, ini bisa kita kecilkan ya sesuai dengan tempatnya. Sebesar ini misalkan. Nah, selanjutnya tinggal kita kasih label ya, pelabelan pada sumbu X dan Y ya. Dalam hal ini untuk memberi label kita tinggal klik saja di layout ya. Kemudian di sini ada axis title, kita pilih primary horizontal axis title. Di sini kita klik title below axis ya. Maka di sini tinggal kita tuliskan saja ln konsentrasi misalkan. Nah, selanjutnya untuk memberi label pada sumbu Y, di sini kita klik ya, axis title, kita pilih primary vertical axis title, kemudian pilih rotated title ya. Di sini kita ketikkan persen inhibisi ya. Nah, grafik ini masih bisa kita atur lagi ya, tata letaknya dan format-formatnya supaya lebih enak dipandang. Misalkan di sini kita
hilangkan saja 0,000 di belakangnya ini. Kemudian kita batasi misalkan nilai maksimalnya 100 saja, tidak perlu sampai 120. Di sini kita pilih format axis ya. Di sini di maksimum kita jadikan 100, kemudian di numbernya kita jadikan 0 ya. Nah, maka saudara bisa perhatikan di sini ya sudah hilang koma-komanya dan nilai maksimumnya 100 seperti itu ya. Maka selanjutnya setelah grafik hubungan antara konsentrasi uji dengan nilai persen inhibisi sudah selesai kita buat dan kita format ya, maka barulah kita dapat menghitung nilai IC50 berdasarkan persamaan regresi yang kita peroleh dari grafik tersebut. Dalam hal ini, seperti yang sudah dijelaskan di awal, nilai IC50 itu merupakan konsentrasi sampel yang dapat meredam 50% dari radikal bebas DPPH. Artinya, persen inhibisinya adalah 50% ya. Maka kita perhatikan ini, persamaan regresi itu kan Y sama dengan AX ditambah atau dikurang B ya. Di mana nilai Y-nya ini merupakan nilai persen inhibisi. Nah, kita ingin menghitung nilai X. Nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya tentu 50% tadi ya. Nah, jadi nilai Y-nya 50. Karena kita ingin menentukan berapa nilai X ya yang dapat menyebabkan nilai Y-nya sebesar 50% gitu ya. Maka Y-nya kita tuliskan 50. Dan nilai A-nya yaitu 26,531 ya. Nilai B-nya ini kita lihat nih minus 1,364 ya. Nah, maka nilai X-nya kita bisa hitung menggunakan persamaan ini, Y sama dengan AX tambah B, di mana AX ini sama dengan Y dikurang B, di mana kalau kita ingin menghitung nilai X sama dengan Y dikurang B, ya, kita tutup kurung dulu ya, kita kurangi dulu, baru hasilnya kita bagi dengan nilai A. Maka di sini kita masukkan sama dengan, buka kurung, nilai Y 50, ini kita kurangi dengan nilai B yang ini ya, jadi dikurang ketemu minus itu nanti jadi tambah ya di rumusnya otomatis, kemudian dibagi dengan nilai A ya, kita klik enter maka diperoleh nilai X sebesar 1,936. Jadi nilai X yang kita peroleh ini belum dalam bentuk nilai IC50 ya, karena X ini kan masih dalam bentuk Ln konsentrasi, jadi nilai X ini masih dalam bentuk Ln IC50. Maka untuk menghitung nilai IC50-nya tinggal kita cari nilai anti Ln-nya ya, atau kita lakukan fungsi eksponensial di sini dengan mengetikkan sama dengan EXP, buka kurung, kita masukkan nilai X-nya, tutup kurung, enter. Nah, maka kita peroleh ini nilai IC50-nya 6,931 ya. Nah, ini kan masih 3 desimal, kalau kita ingin ganti menjadi 2 desimal ya, atau 1 desimal kita tinggal mainkan saja di sini. Misalkan saya ingin jadikan dia 2 desimal, maka kita dapatkan nilai IC50-nya sebesar 6,93 mikrogram per mili. Nah, kemudian untuk melengkapi tabel yang di atas, ya, ini kita tinggal klik saja di sini sama dengan, kemudian kita klik pada sel yang di sini, kita klik enter. Ya, kemudian kita format dia menjadi 2 desimal ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita dapatkan nilai IC50-nya segini ya. Oke teman-teman, demikianlah tutorial bagaimana cara menentukan aktivitas antioksidan melalui penentuan nilai IC50 ya. Nah, namun tentunya teman-teman semua pernah membaca di beberapa artikel ilmiah, kadang beberapa penulis itu menyajikan data dalam bentuk nilai IC50 plus minus standar deviasi ya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan data standar deviasi untuk nilai IC50 ini ya? Maka saya akan bahas di sini pada analisis data model 2 ya. Pada sheet ini kita akan mencoba menghitung ya masing-masing dari nilai absorbasi sampel. Jadi nilai absorbasi sampelnya tidak kita rata-ratakan, kemudian nilai persen inhibisinya juga tidak kita rata-ratakan ya, masing-masing ya, masing-masing pengulangan kita hitung sehingga nanti kita memperoleh nilai IC50-nya untuk pengulangan 1, pengulangan 2, dan pengulangan 3-nya masing-masing ada nilainya. Baru kemudian nilai IC50 tersebut kita rata-ratakan dan kita lengkapi dengan standar deviasi, sehingga nantinya nilai IC50 yang diperoleh dalam bentuk rata-rata plus minus standar deviasi. Oke, langsung saja saya perhatikan di sini ya. Nah, di sini sudah ada contohnya ya untuk data pengulangan pertama ya. Di sini kita bisa perhatikan E16 ini ya, berarti data absorbansi DPPH dalam larutan sampel ya, dalam larutan uji dikurangi dengan absorbansi dari blanko atau metanol di sini.
Di sini metanolnya perlu dikunci karena pengurangnya hanya sel ini ya. Jadi nilai ini nanti dikurangi ini, kemudian nilai yang di bawahnya juga dikurangi ini ya. Jadi pengurangnya sama, maka kita kunci nilai pengurangnya. Nah, ini sudah ada datanya, maka kita tinggal tarik ya ke sini. Nah, sehingga kita dapatkan datanya. Kita coba cek di sini sesuai ya. Ini dikurang ini, oke. Kemudian yang di bawah ini kita cek juga G21 ini dikurang ini. Jadi sudah tepat ya. Nah, ini datanya untuk pengulangan ketiga misalkan. Untuk pada konsentrasi yang terendah ya. Nah, untuk persen inhibisi ini kita cek rumusnya ya. Di sini tertulis, di sini kita lihat sudah dikunci ya, maka kita juga bisa lakukan dengan cara yang sama ya, ditarik seperti itu, kemudian ke bawah ya. Nah, untuk nilai IC50 ini nggak bisa kita tarik ya. Nah, kenapa tak bisa kita tarik seperti ini? Karena untuk menghitung nilai IC50 kita harus buat grafiknya terlebih dahulu. Di sini nilai IC50 yang sudah ada ini baru nilai IC50 untuk pengulangan pertama ya. Untuk pengulangan kedua dan ketiga ini belum ada grafiknya, maka kita terlebih dahulu harus membuat grafik seperti itu ya. Nah, di sini kan kita ya, bisa perhatikan bahwa grafik itu kan antara ln konsentrasi dengan persen inhibisi. Nilai ln konsentrasi kan sudah ada, jadi kita blok, klik tombol CTRL, tahan. Kemudian yang karena kita ingin menghitung nilai IC50 untuk pengulangan kedua, yang kita blok adalah nilai persen inhibisi untuk pengulangan kedua. Kemudian kita klik insert, scatter ya, kita pilih yang ini. Nah, maka kita peroleh data seperti ini ya. Ini kita delete dulu, nanti kita rapikan ya. Nah, untuk yang tiga, kita lakukan cara yang sama, ini tetapi untuk persen inhibisi pengulangan ketiga ya. Kita klik insert, kemudian scatter, kita pilih yang ini ya. Maka kita dapatkan grafik hubungan antara ln konsentrasi dengan persen inhibisi pada pengulangan ketiga ya. Nah, kemudian kita coba tampilkan persamaan regresi linearnya ya. Klik kanan, klik add trend line ya. Di sini kita checklist dua kotak di bawah ini. Ya, maka di sini muncul persamaan regresinya. Kita lakukan hal yang sama untuk pengulangan ketiga. Klik kanan, kemudian add trend line ya. Kemudian di sini kita checklist ya. Nah, sehingga kita dapatkan masing-masing persamaan regresi linearnya. Nah, setelah dapat ini kita rapikan terlebih dahulu ya dengan cara yang sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Maka kita dapatkan grafik yang lebih enak untuk dilihat seperti ini ya. Nah, kita mulai dari menghitung nilai IC50 untuk pengulangan kedua. Di sini ada nilai A itu 29,059 ya. Kita bisa ketikkan manual atau copy paste dari atas ya, 29,059. Kemudian nilai B-nya di sini kan minus 9,0612 ya. Kan nilai minusnya harus dibuat ya. Jadi B-nya itu nilainya minus min 9,0612 ya. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai X, kita ikuti aja rumus ini. X sama dengan Y, berarti nilai ini ya, dikurang dengan B, nilai ini ya. Jadi ini minus ketemu minus 9, nanti jadinya tambah ya. Tutup kurung dibagi dengan nilai A ya. Enter. Maka ini untuk nilai X-nya. Nah, untuk menghitung nilai IC50-nya, ya sama dengan eksponen. Nah, kemudian kita klik nilai X-nya ya. Enter. Maka kita dapatkan hasil 7,63 ya. Jadi pengulangan pertama itu mendapatkan nilai IC50 6,11, pengulangan kedua kita memperoleh nilai IC50 7,63. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai IC50 pengulangan ketiga, di sini kita tuliskan juga nilai A-nya 26,706 ya. Kemudian nilai B-nya juga minus ya, minus 2,1154 ya. Nah, kemudian nilai X-nya sama dengan Y 50 ya, dikurang dengan B, tutup kurung, baru dibagi dengan A ya. Enter. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya 1,951. Kemudian untuk menghitung nilai IC50-nya sama dengan eksponen nilai dari X ini ya. Kita klik enter. Maka kita peroleh nilai IC50 sebesar 7,04. Nah, jadi untuk pengulangan 1 diperoleh nilai IC50 sekian, untuk pengulangan 2 diperoleh nilai IC50 sekian, kemudian untuk pengulangan ketiga diperoleh nilai IC50 sekian. Nah, untuk melengkapi tabel data ini ya, supaya
kita tidak perlu mengetikkan, dan untuk menghindari salah ketik kita buat aja sama dengan ini karena pengulangan kedua, maka kita klik data yang ada di sini untuk pengulangan kedua, klik enter. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini kita klik sama dengan, kemudian kita pilih data yang di sini, klik enter. Maka di sini sudah berisi. Nah, untuk menghitung nilai rata-ratanya kita klik sama dengan gunakan fungsi average ya. Kemudian buka kurung, kita blok rank nilai yang ingin kita rata-ratakan. Kita dapatkan hasil 6,93. Kemudian untuk menghitung nilai standar deviasinya kita klik sama dengan gunakan formula stdef ya. Buka kurung, kita blok rank nilai yang ingin kita cari atau kita hitung nilai standar deviasinya. Klik enter, maka kita dapatkan nilainya 0,77 ya. Kemudian untuk menuliskan di kolom ini kita ketikkan 6,93 plus minus, itu klik insert ya, simbol di sini ada plus minus, dan kita ketikkan 0,77. Jadi nilai IC50-nya adalah 6,93 plus minus 0,77 mikrogram per mililiter. Nah, ini bagaimana cara menghitung nilai IC50 dalam bentuk nilai rata-rata plus minus standar deviasi. Nah, ini supaya sama, ukuran hurufnya kita samakan ya, 10, dan itu Arial ya, Calibri kita ubah jadi Arial. Nah, kalau seandainya kita ingin mengcopy paste ke skripsi atau karya tulis ilmiah ataupun laporan tugas akhir yang formatnya harus Times New Roman, ya tinggal di blok saja ya. Kemudian jenis hurufnya kita ganti misalkan menjadi Times New Roman ya. Dan apakah nanti kita harus melampirkan semua nilai ini, itu tergantung dari kebutuhan juga ya. Karena ini kan kita perhatikan nilainya sangat panjang ya. Kertas dengan orientasi portrait ya, itu tidak mungkin muat. Harus landscape biasanya seperti ini ya, kalau kita ingin tampilkan semua datanya. Atau kita bisa hidden sebagian data nanti. Misalkan data ini nggak perlu ya, kan perlunya yang ini. Maka ini kita hidden, misalkan dua ini, klik kanan, hide ya. Maka ketika kita copy, nanti yang data tadi nggak masuk. Jadi langsung nilainya dalam bentuk activity plus minus standar deviasi. Kita coba buka halaman Word ya. Nah, ini kalau kertasnya portrait ya, kita copy paste di sini nggak akan muat ya. Nah, jadi harus kita ubah menjadi landscape ya. Sini kita ubah misalkan A4, kemudian orientasinya kita ubah landscape ya. Kita klik OK ya, misalkan tabel gitu ya, tabel X, nah bla 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 bla. Ini kita copy paste, nah baru dia itu. Nah, itu pun masih terpotong, kita perhatikan ya. Nah, ini bisa nanti lebih diperkecil lagi ya. Nah, kita bisa atur ini ya, kita geser begini ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga tetap bisa muat ya ketika kita ingin menampilkan dalam bentuk landscape seperti itu. Gitu. Kemudian untuk memunculkan kembali kolom yang tersembunyi itu, kita blok ini ya, kita klik kanan, kita klik unhide, akan muncul kembali ya kolom yang tadi kita sembunyikan. Kalau kita ingin copy paste grafik ini ya ke dalam Microsoft Word, ini juga bisa kita format dulu menjadi Times New Roman ya. Nah, ini juga kita bisa format menjadi Times New Roman ya, tulisan yang huruf-huruf yang angka-angka ya. Di sini juga kita bisa format menjadi Times New Roman, yang ini juga kita format menjadi Times New Roman ya. Nah, setelah semua format selesai ya, kita copy ke halaman Word tadi, misalkan di bawahnya di sini ya, ini gambar misalkan X ya, seperti itu ya, kasih keterangannya apa. Jadi nanti data mana yang akan digunakan dalam perhitungan nilai IC50, apakah data analisis model 1 ini tanpa melampirkan standar deviasinya, atau analisis data yang model 2 ini ya, dengan melampirkan standar deviasinya. Nah, kalau kita perhatikan, ini nilai IC50-nya 6,93 ya, sama ya dengan nilai ini 6,93, tapi di sini ada tambahan plus minus standar deviasi. Oke, mungkin itu saja tutorial kali ini ya. Semoga video tutorial Excel 2 ini banyak memberi manfaat bagi teman-teman semua, terutama yang ingin melakukan penelitian ataupun tugas akhir tentang pengujian aktivitas antioksidan dengan metode DPPH ya, menggunakan alat micropad reader. Semoga video ini bermanfaat
bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Dan apabila ada pertanyaan, boleh teman-teman tuliskan pada kolom komentar. Sampai jumpa pada tutorial menarik berikutnya. Pada tutorial berikutnya, saya akan berbagi mengenai bagaimana cara mengolah data hasil penetapan kadar total flavonoid dan fenolik oleh ekstrak tumbuhan.